Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triwidiani Purbakawasa dengan NIM 1011122111080. Saya akan memaparkan tugas manajemen strategi dengan tema analisis Frio Framework pada PT PLN Persero sebagai upaya menilai dan memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan listrik nasional. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Mengapa analisis Frio diperlukan untuk PT PLN ya? Nah, dalam beberapa dekade terakhir, sektor energi mengalami perubahan cepat dengan munculnya energi terbarukan dan teknologi digital seperti smart grid. Model bisnis PLN yang selama ini bergantung pada pembangkit besar dan jaringan transmisi mulai tidak lagi efisien. Perusahaan swasta dan startup energi menghadirkan solusi inovatif seperti PLTS atap, menambah tekanan yang sangat kompetitif. Konsumen kini lebih selektif juga dan lebih memilih energi yang ramah lingkungan. PLN harus segera bertransformasi dengan menurunkan biaya, mempercepat inovasi, dan juga menyesuaikan organisasinya agar tetap relevan di era disrupsi ini. Untuk itu, diperlukan analisis strategi yang sistematik. Salah satunya adalah Frio Framework. Metode ini menilai sumber daya PLN dari aspek nilai, kelangkaan, kesulitan ditiru, dan kesiapan organisasinya. Apa itu Frio Framework? Frio Framework adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk menilai apakah suatu sumber daya benar-benar bisa menjadi keunggulan bersaing. Kerangka ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada value atau nilai dengan pertanyaan apakah sumber daya memberi manfaat nyata dan efisien. Yang kedua ada rarity atau kelangkaan, apakah sumber daya ini langka atau unik. Yang ketiga ada immobility atau sulit ditiru, apakah sulit ditiru oleh pesaing. Dan yang terakhir ada organization, apakah organisasi siap mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut dengan sangat optimal. Nah, jika semua elemen Frio terpenuhi, maka perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak hanya sementara tapi berkelanjutan. Profil PT PLN. PT PLN Persero adalah perusahaan milik negara yang didirikan pada tahun 1945 dan memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan listrik nasional. Saat ini, PLN melayani lebih dari 80 juta pelanggan di seluruh Indonesia dengan jaringan yang mencakup ribuan pembangkit dan hampir seluruh wilayah Nusantara. Rasio elektrifikasi Indonesia bahkan telah mencapai 99%. Namun, di balik skala masif tersebut, PLN juga menghadapi tantangan besar, mulai dari tingginya biaya operasional, disrupsi dari startup energi baru, hingga tekanan untuk segera bertransformasi ke energi bersih dan layanan digital. Nah, dengan latar belakang ini, analisis Frio menjadi sangat penting untuk memahami sumber daya apa saja yang bisa dikembangkan oleh PLN agar tetap relatif dan juga kompetitif. Menguji sumber daya PLN dengan analisis Frio. Dari tabel tersebut mengungkap 2 fakta penting. Pertama, value dan immutability. PLN tetap kokoh di mana aset raksasa dan infrastrukturnya sangat luas dan juga sulit ditandingi. Namun di balik indikator hijau itu sebetulnya tersimpan paradoks nih, di mana biaya produksi yang tinggi justru menggerus margin dan tanpa investasi efisien. Nilai tinggi itu bisa tergerus oleh alternatif yang lebih murah. Yang kedua ada rarity atau kelangkaan. PLN kini terancam. Layanan rooftop solar dan teknologi desentralisasi energi semakin populer. Ketika pelanggan bisa memasang panel surya di atap rumah mereka, monopoli kelistrikan PLN bukan lagi mutlak, melainkan semi langka. Ini adalah panggilan keras. Jika PLN tidak menyesuaikan model bisnisnya, ruang inovasi akan diambil oleh pemain baru. Dan yang paling kritisnya ada organization. Indikator merah di sini bukan sekedar angka. Ia adalah cerminan nyata birokrasi yang mematikan inisiatif, budaya tidak mau rugi yang menolak risiko, dan struktur hierarki yang menyeret kecepatan adaptasi. Tanpa reformasi organisasi yang mendalam, dari desentralisasi keputusan hingga insentif inovasi, PLN akan menjadi dinosaurus energi yang terperangkap dalam nostalgianya sendiri. Dan ada kasus nyata di mana disrupsi oleh PLTS atap. Yang pertama itu pertumbuhan cepat. Di tahun 2019 pengguna PLTS atap itu kurang dari 0,5%. Sedangkan di tahun 2024 itu sampai lebih dari 8%, di mana 1,2 juta pelanggannya. Nah, dampak bagi PLN itu di mana penurunan kelangkaan atau rarity. Yang kedua, tekanan tarif dan margin. Dan yang ketiga, pelanggan menunggu feed intra tarif dan net metering.
Nah, dan pembelajaran untuk Frionya itu ada value. PLN kehilangan sebagian nilai karena pelanggan bisa produksi sendiri. Yang kedua ada rarity. Aset PLN tidak lagi unik di atap rumah mereka. Dan yang ketiga ada immutability. Panel surya mudah diadopsi dan disebar. Yang keempat ada organization. PLN belum memiliki unit khusus untuk menanggapi peluang PLTN. Lalu gimana PLN supaya adaptif? Yang pertama, dalam jangka pendek, PLN perlu menggandeng startup energi. Mereka memiliki agility dan teknologi yang dibutuhkan. Perluasan fitur di PLN Mobile juga dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mengakomodasikan kebutuhan PLTS atap. Kedua, di tahap menengah, PLN harus membentuk unit bisnis khusus energi terbarukan, sebuah PLN Green yang fokus pada proyek solar, wind, dan biomasa. Integrasi smart grid dan analisis big data akan meningkatkan efisiensi operasional dan deteksi gangguan jaringan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah sebagai game changer, PLN harus bertransformasi menjadi platform energi. Bayangkan konsisten di mana rumah tangga dan perusahaan swasta bisa menjual surplus listrik mereka dalam marketplace PLN. Dengan model peer-to-peer, PLN tak hanya menjadi penyedia, melainkan pengelola ekosistem yang inklusif. Dengan melakukan langkah-langkah bertahap ini, PLN tidak hanya mampu beradaptasi, tapi juga memimpin inovasi di sektor energi nasional. Kesimpulan dan penutupannya, secara keseluruhan nih, PLN memiliki keunggulan kompetitif dalam hal value, rarity, dan sebagian dalam immutability serta organization. Namun, keunggulan ini belum sepenuhnya berkelanjutan dan bisa hilang jika tidak segera beradaptasi. PLN perlu menyadari bahwa keunggulan bukan takdir, tapi pilihan strategis yang harus diperjuangkan terus-menerus. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.